Ya, Silakan, kita Kak. mulai ibadah ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Semuanya nih belum Selamat pagi, JG Kak. pagi. Tapi belum semuanya jawab nih JG. Tadi Feby. Bel, coba sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Oke. Nah, hari ini kita mau mulai kebaktian sekolah minggu kelas kecil. Sebelumnya kita mau mulai dengan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Kalau semuanya udah tutup mata, baru kakak berdoa. Berdoa, Kak. Udah? Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul ya Tuhan, untuk mengadakan ibadah sekolah minggu kelas kecil pada hari ini. Terima kasih kami bersyukur masih bisa berkumpul walaupun masih hanya lewat Zoom, karena kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Engkau pasti membimbing kami dalam ibadah kali ini supaya kami dapat mengerti dan juga melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat menjadi anak yang baik dan terang dalam sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita akan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Semuanya semangat dan nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Udah begini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, nah selanjutnya kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Ei. Oke, terima kasih Kak Arta. Suaraku kedengeran kan ya adik-adik? Kedengeran Kak Ei? Oke, sebentar ya, aku share dulu untuk PPT kita. Oke, kelihatan nggak adik-adik? Tindak enggak Kak. kelihatan Kak. Sudah kelihatan Kak? Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi untuk kebaktian sekolah minggu pada hari ini, tema kita adalah Yesus Gembalaku. Nah, jadi selanjutnya kita akan baca Alkitabnya. Nah, nanti akan dibacakan oleh Kak Sally, Kakak Arta, dan juga Kakak Angel ya. Kita ganti-gantian ya, Kak, supaya dibacakan untuk adik-adiknya. Kalau yang adik-adik sudah bisa membaca atau bersama orang tuanya, mungkin bisa dibuka Alkitabnya. Oke, kita mulai ya. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Dimulai dari aku, kemudian Kak Arta, kemudian Kakak Angel. Oke, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Hingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Orang upahan dan tidak
ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke, terima kasih Kak Angel dan Kak Arta. Nah, selanjutnya Kakak akan kita ada cerita judulnya Gembala dan Domba-dombanya. Kelihatan nggak adik-adik untuk gambarnya? Kelihatan, Kak? Kelihatan ya? Oke, kita mulai ya ceritanya. Jadi, pada sebuah desa ada bapak dan juga ada gembalanya. Jadi, bapak gembala ini mempunyai banyak sekali domba-domba. Nah, gembalalah yang mengurus domba-domba itu. Nah, kemudian gembala itu yang mengurus domba-dombanya itu merawat domba-dombanya, memberi makan, memberi minum, pokoknya yang mengurusi domba-domba itu adalah seorang gembala. Nah, gembala-gembala itu selalu bersama-sama dengan domba-dombanya. Jadi setiap kemana gembala pergi, domba-dombanya juga ikut gitu. Jadi selalu bersama-sama nih mereka. Nah, pada suatu hari, datanglah seekor singa yang sangat lapar. Lihat tuh, tampilannya serem ya singanya ya. Nah, singa itu datang dan dia itu mengejar domba-domba yang ketakutan itu. Kalian bisa lihat tuh kan ekspresi dombanya mereka kayak ketakutan gitu. Nah, kemudian singa itu akan menerkam seekor domba yang terpojok. Dilihat kasihan sekali ya dombanya, domba kecilnya dia dipojokin nih sama singanya. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah si gembala dengan senjatanya untuk mengejar dan juga melawan singa tersebut. Singa yang akan menerkam domba itu kaget melihat gembala itu. Kemudian singa itu menjadi marah dan dia berlari menyerang gembala tersebut. Gembala tersebut menyerang singa itu, dia menggunakan senjatanya untuk memukul dan juga mengalahkan singa itu. Kemudian jatuhlah dan kalahlah singa itu. Akhirnya gembala tersebut berhasil menyelamatkan domba-domba itu. Dan domba-domba itu pun selamat dan tidak perlu takut lagi karena gembala selalu akan menjaga mereka. Nah, begitu ya ceritanya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kalau misalnya dari cerita tadi, kira-kira siapa aja sih yang ada di situ? Coba sebutkan. Ada siapa aja tadi di cerita tadi? Domba. Iya, betul. Ada domba-domba. Terus ada? Gembala. Iya, betul. Ada gembala. Iya betul, ada singa. Nah, tahu nggak sih adik-adik, kira-kira kalau misalnya di kehidupan kita mereka tuh kayak siapa ya? Nih, aku kasih tahu ya. Yang pertama, nah kira-kira ini siapa nih? Foto dari siapakah itu? Tuhan Yesus. Iya, betul sekali, Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus itu di cerita tadi sebagai siapa? Ada yang bisa tebak nggak? Coba. Gembala. Betul sekali. Wah, pintar-pintar ya adik-adik. Betul. Tuhan Yesus di cerita tadi adalah sebagai gembala. Nah, selanjutnya ada? Domba. Domba, betul. Kalau dombanya tadi sebagai siapa? Siapa? Domba? Betul, dombanya itu adalah kita sebagai anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu kita adalah anak-anak domba yang tadi. Nah, tadi terakhir ada siapa lagi? Ada singa. Iya, nah kalau singa itu kira-kira apa ya? Adik-adik ada yang bisa tebak nggak? Singanya apa?
Kan tadi singanya, mau menerkam dia, terus dia jahat, dia mau memakan domba-domba itu. Jadi singa itu siapa? Kira-kira, ayo coba. Siapa ya domba-domba? Siapa? Oh, iblis. Oke, ada lagi? Coba, perbuatan? Ayo, apa kira-kira? Iya, dosa. Tadi siapa tuh yang menyebutkan? Kakak nggak lihat. Oh, bagus. Iya, betul sekali. Jadi, singa itu adalah perbuatan jahat, kemudian dosa-dosanya gitu. Nah, jadi tadi setelah adik-adik kan sudah tahu nih Tuhan Yesus sebagai gembala, kita sebagai anak domba, kemudian singa sebagai perbuatan jahat. Nah, selanjutnya kira-kira tugas gembala itu apa ya? Tuhan Yesus sebagai gembala tugas-tugasnya apa ya? Nih, jadi yang pertama ada tugas Tuhan Yesus sebagai gembala adalah melindungi kita. Jadi setiap hari dalam kegiatan itu Tuhan Yesus tuh selalu ada dan itu selalu melindungi kita dari penyakit, dari mara bahaya. Tuhan Yesus itu malah selalu melindungi kita. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus itu selalu menuntun dan memelihara kita. Jadi setiap adik-adik mau melangkah, adik-adik mau kita tidak bisa sekolah ya, sekarang masih online. Nanti kalau misalnya kita sudah bisa kembali ke sekolah, kembali ke gereja, bersekolah minggu, Tuhan itu selalu ada untuk menuntun dan selalu memelihara kita. Nah, juga salah satunya tugas Tuhan Yesus adalah menjaga kita. Jadi misalnya adik-adik lagi tidur, kemudian adik-adik sebelum tidur sudah berdoa nih kepada Tuhan untuk jagain adik-adik. Nah, nanti sama tidur itu Tuhan selalu menjaga adik-adik dari mimpi buruk, dari hal-hal yang lain itu tuh Tuhan itu selalu ada untuk menjagain adik-adik sekalian. Nah, kalau tadi sudah tugas Tuhan Yesus sebagai gembala, kemudian tugas Tuhan Yesus sebagai kita sebagai anak domba apa sih? Nah, ini adalah salah satunya aja ya adik-adik ya. Yang pertama itu ada berdoa. Kita tugasnya itu kita berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pertolongan, meminta berkat. Itu salah satu tugas kita sebagai anak domba. Kemudian selalu rajin ke gereja setiap hari Minggu. Adik-adik meskipun kita online, tapi kita selalu adik-adik mau datang, kemudian adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, itu juga salah satu tugas adik-adik sebagai anak domba. Dan yang terakhir, salah satu yang terakhir juga adalah menuruti perkataan orang tua ya adik-adik. Jadi misalnya adik-adik disuruh tidur, adik-adik langsung tidur, disuruh berdoa, adik-adik berdoa, disuruh mengerjakan tugas, kalau yang adik-adik sudah sekolah, adik-adik mengerjakan. Itu juga adalah salah satu tugas adik-adik nih sebagai anak domba. Kira-kira adik-adik bisa sebutin lagi nggak sih tugas adik kalau misalnya sebagai anak domba, apalagi kan ini kan hanya sebagian aja nih. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa adik-adik sebutkan? Ayo, ada yang bisa? Tugas adik-adik apa lagi kira-kira? Tadi kan udah berdoa, rajin ke gereja, menuruti apa? Jeges? Kenapa? Boleh diulang lagi, kakak nggak ini? Yang mau berbicara, mic-nya bisa di itu dulu ya. Kalau nggak kakak nggak kedengeran nanti. Ayo apa? Kira-kira tugas adik-adik? Belajar. Oh, belajar. Iya, betul. Itu juga salah satu tugas adik-adik ya, belajar. Ada lagi? Berbuat baik. Berbuat baik. Oke, bagus Teguh. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Tadi Jeges bilang apa? Kakak nggak kedengeran ya, Jeges, maaf. Belajar. Izin konsumen sama Kak Yuli. Telepon. Belajar. Oke, belajar. Tadi sudah. Apalagi? Tadi sudah belajar, kemudian berbuat baik. Kata Apalagi? Jeremy di chat. Kenapa, Kak? Tidak melawan orang tua, kata Jeremy di chat. Oh, tidak melawan orang tua. Oke, bagus.
Ada lagi? Ayo. Bersuka cita, tak? Oke, bersuka cita. Itu bagus sekali ya. Ternyata sebagai anak-anak domba kita juga harus bersuka cita ya. Bagus, Aditya. Oke. Nah, selanjutnya itu kan udah contoh-contohnya nih. Sekarang kakak mau tanya dong, kira-kira kebaikan Tuhan Yesus yang pernah diterima adik-adik itu apa aja sih? Sebagai tadi kan tugas Tuhan Yesus sebagai gembala kan udah kakak sebutkan tuh, menjaga kita, memelihara kita. Nah, kira-kira ada nggak kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik pernah terima? Misalnya nih, kakak kasih contoh ya, kalau kakak itu misalnya karena keluarga kakak selalu sehat, itu adalah satu kebaikan yang Tuhan lakukan untuk keluarga kakak misalnya, contohnya. Kira-kira kalau adik-adik apa kebaikan Tuhan yang pernah diterima? Memberi rezeki. Oh, memberi rezeki, bagus. Apalagi? Memberi makan. Diberi. Oh, oke, diberi. Maaf ya. Terus Jeremy ya? Coba Jeremy, kamu keputus tadi. Sutut, tak? Menyetap sutut, tak? Oke. Memberi Oke, Litya. Iya, oke, lagi. Memberi kepintaran. Memberi kepintaran, bagus. Apalagi? Memberi kesehatan. Memberi kesehatan, oke. Tadi Jeremy apa? Kamu tadi kayaknya suaramu keputus, kakak kurang mendengar. Tadi menerima kesehatan. Diberi kepintaran dan Dikasih kesehatan, berkat Kak. sama Tuhan Yesus, gitu. Kak. Dikasih berkat. Oke, bagus. Berarti adik-adik ternyata sudah tahu ya kalau misalnya Tuhan Yesus itu ternyata memberikan hal-hal tersebut ya kepada adik-adik. Nah, oke. Selanjutnya nih yang terakhir, kakak mau tanya dong kalau misalnya tadi kan adik-adik sudah menerima nih. Nah, ini yang lainnya yang harus adik lakukan sebagai anak domba Allah apalagi sih kira-kira? Kalau tadi kan udah akan menuruti, kemudian rajin ke gereja, sekolah minggu, kemudian menuruti perkataan orang tua. Ada lagi nggak kira-kira adik-adik yang harus adik-adik lakukan nih sebagai anak domba Allah? Membantu sesama. Oke, membantu sesama, bagus. Apalagi? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan, oke, bagus. Nah, memuji Tuhannya dengan cara apa kira-kira? Membaca Alkitab. Oke, membaca Alkitab. Gereja. Ke gereja, oke. Kenapa, Jeremy? Berkelakuan baik. Oh, berkelakuan baik. Oke, pintar. Yang lain? Tadi memuji Tuhan dengan cara, tadi kita ngapain tuh tadi yang kakak Arta pimpin kita? Bernyanyi. Iya, betul sekali. Itu juga salah satu cara untuk memuji Tuhan Yesus. Kenapa dia? Bernyanyi. Oh, bernyanyi. Ya, betul sekali, bernyanyi. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik nih sudah tahu nih kalau ternyata gembala itu adalah Tuhan Yesus. Itu anak domba itu adalah kita. Kemudian singa itu adalah dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan jahat atau iblis. Nah, jadi kalau tadi adik-adik sudah melihat ceritanya, kemudian adik-adik juga sudah dengar, berarti adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu tuh tadi tuh pas yang dicerita itu dia tuh mengalahkan singa nggak kira-kira? Tuhan Yesus itu mengalahkan perbuatan jahat, mengalahkan dosa-dosa. Itu tuh kira-kira adik tadi sudah melihat nggak? Adik-adik kira-kira merasakan nggak? Iya. Iya, oke. Adik-adik sudah tahu ya kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menghapuskan
kita. Iya, betul, dosa-dosa kita. Jadi, adik-adik harus tahu ya, kalau dosa-dosa adik-adik itu tuh dihapuskan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada sama adik-adik semua. Dalam setiap hari adik-adik, dalam tidur adik-adik, ketika adik-adik bangun, itu Tuhan Yesus selalu ada. Makanya adik-adik itu jangan pernah lupa kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, jadi coba deh aku mau kira adik-adik menyebutkan yang udah adik-adik dapatkan dari tadi aku cerita, tadi adik-adik sudah menyebutkan, adik-adik sudah mendapatkan apa? Coba. Pintaran. Oh, adik-adik mendapatkan kepintaran dari cerita tadi. Oke, bagus, gak apa-apa. Lanjut. Adik-adik mendapatkan apa dari cerita tadi? Dari Kesehatan, Kak. Oh, kesehatan. Oke, bagus. Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Bagus. Yang lain? Tuhan Yesus selalu ada dalam kita. Wah, hebat. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Bagus, Yeremi. Lain? Apa lagi? Tuhan Yesus melindungi kita dari virus corona. Oh iya, Tuhan Yesus melindungi kita dari virus corona. Iya, bagus, Valerie. Apa lagi? Ayo Arta, Jeges, kamu jangan menguap. Kamu masih mengantuk ya. Coba Jeges sebutkan. Arta, Abel, Feby, ada siapa lagi? Ada Deandra, kemudian ada Elfrida. Coba kira-kira bisa sebutkan nggak? Kakak dapat apa? Ya, bilang Tuhan Tuhan Yesus apa? Kenapa Valerie? sehatin kita. Oh, Tuhan Yesus sehatin kita. Oke, karena Valerie juga lagi sakit ya. Pokoknya Valerie berdoa, makan obat, kemudian jangan lupa minum vitamin, minum air putih. Nanti pasti Valerie bisa sembuh lagi ya. Yang lain? Coba Tadi Deandra. apa deh ya, Deandra? Kenapa? Pintaran. Oke, Kepintaran. memberikan kepintaran. Bagus. Wah, Deandra dari gereja ya? Cantik sekali hari ini. Ya, coba Elfrida apa? Kayaknya nama mamanya deh, Elfrida, Oh, Kak. nama mamanya ya? Aku nggak kelihatan itu siapa. Oh, oke. Namanya bukan yang udah. Kenapa? Bilang Tuhan Yesus siapa? Yakin? Yakin terhadap Tuhan Yesus maksudnya? Bilang Tuhan Yesus. Iya. Iya, oke. Itu juga bagus. Dijagain. Oh, dijagai juga. Oke, bagus sekali. Jadi ternyata banyak ya yang bisa kita ambil dari cerita kita pada hari ini. Nah, sebelum kakak tutup nih, maksudnya tutup cerita dan kebaktiannya, kakak mau kasih satu ayat untuk adik-adik. Nah, ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Kakak baca dulu, nanti adik-adik kita baca bareng-bareng ya. Ayat istimewanya adalah Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, coba adik-adik sebutkan ya. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, adik-adik yang lain mana coba? Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba. Kekurangan aku. Oke, yang lain. Ayo. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Oke, bagus. Jadi artinya karena Tuhan Yesus adalah gembala adik-adik sekalian, adik-adik itu tidak akan pernah kekurangan apapun. Begitu. Oke, selanjutnya kakak mau kasih aktivitas. Nah, kelihatan ya, jadi aktivitasnya adalah membuat anak domba menggunakan kapas. Adik-adik sudah tahu, sudah bisa lihat nggak? Kelihatan nggak?
Kelihatan. Ya, kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik boleh menggambar dombanya, kemudian diwarnai, kemudian dikasih muka, dikasih bunga-bunga kayak contohnya juga boleh, dikasih di kapasnya juga mau diwarnain juga boleh, silakan. Atau adik-adik mau menggunakan printan domba dari Google misalnya, mau nyari gitu karena adik-adik mungkin kurang bisa untuk menggambar juga nggak apa-apa. Kemudian adik-adik print, adik-adik tempel dengan kapas kemudian dihias, itu juga nggak apa-apa ya adik-adik. Nah, jadi nanti aktivitasnya silakan adik-adik kumpulkan di grup masing-masing atau dikasih ke kakaknya kayak gitu. Oke, sudah jelas belum adik-adik aktivitasnya? Udah, Kai. Oke, nah mungkin satu lagi, kita sebelum tutup kali ya, kita mau menyanyikan lagu dari Kak Arta. Oke. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kalau Tuhan itu gembala kita perlu takut nggak, adik-adik? Tidak. Ya. Berarti kita juga harus yakin kalau misalnya Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menuntun kita. Gitu. Nah, kita akan bernyanyi sesuai sama tema kita kali ini. Judulnya Gembala Baik Bersuling dan Nan Merdu. Tapi sebelumnya kakak mau pengumuman dulu. Adik-adik nanti kasih tahu mama atau papanya untuk mengisi Google Form yang akan dikirimkan sama guru sekolah minggu untuk pendataan. Nah, terus sama Kak Ei, nanti doa penutup ya, Kak? Ya, aku juga udah share ya itu di chat kalau misalnya mau dari situ untuk Google Form-nya, tapi nanti di grup juga akan dikasih kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya, ini tolong adik-adik isi ya supaya ini. Ya. Boleh minta bantuan dari orang tuanya juga. Jadi tadi teman kita Valeri lagi sakit hari ini, Kak Ei, nanti tolong didoakan. Terus teman yang lain ada yang mau didoakan? Adik-adik, ada yang mau didoakan? Biar kita bawa dalam doa. Tidak ada lagi? Oke, kita akan mulai bernyanyi. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, puasa damai serlang benih. Jaga-jaga. Ya, kita akan bersatu dalam doa dipimpin oleh Kak Ei. Oke, adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Silakan adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, siapkan hatinya, kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu yang penuh kasih yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari Tuhan, sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini dengan segar dan sehat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada tiap hari-hari kami, dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, pada saat kami belajar, pada saat kami makan, pada saat kami tidur, Engkau selalu melindungi kami, menuntun kami, dan juga menjagai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada kami, biarlah kiranya Tuhan kami dapat
bersikap yang baik seperti anak dombamu yang selalu mengikuti engkau, selalu menuruti perkataan orang tua kami, yang selalu berbuat baik dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anakmu Tuhan, yaitu Valeri yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan kau berikan dia kesehatan, kau pulihkan dia kembali Tuhan, melalui obat-obat yang dia makan, melalui makanan dan juga minuman yang dikonsumsinya, supaya Valeri kembali sehat dan juga kembali beraktivitas seperti semula. Tuhan, kau juga berkati teman-teman kami yang belum dapat hadir pada kebaktian hari ini, supaya minggu depan bisa bergabung bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami, kakak-kakak sekolah minggu, adik, kakak, opung, dan semua keluarga kami di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami pada hari ini, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Adik-adik, semua. sebelum itu kita foto dulu ya. Ya, bisa aktifin kamera. Udah ada Kak, ternyata ada 2. Oh, ada 2. Oke. Ya, oke. Kita bisa ini ya, bisa berfoto ya. Siap ya? 1, 2, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Lagi ya adik-adik. Oke, tadi Jeges ternyata ke arah kanan. Ayo, ke arah depan dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih. Jangan lupa aktivitasnya. Jangan lupa juga Google Form-nya ya. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Happy Makasih Sunday. semua. Bye. Mary, semoga Jaga cepat kesehatan sembuh. ya. Jaga kesehatan ya semua adik-adik. Sama-sama kakak. Dadah. Dadah. Terima kasih Terima ini sudah Kak. datang. Iya, sama-sama.